Hari ini kita menjaring tarik bersama Kapten Rifki mendapatkan ikan jiti yang banyak banget, ikan pari sampai ikan kerapu guys. Halo guys, bagaimana nih puasa kalian? Semoga lancar terus ya. Walaupun puasa, kita tetap menarik jaring guys. Untuk bekal lebaran nanti nih duitnya harus dikumpulin dari sekarang. Karena kan lebaran itu semua timnya itu banyak pengeluaran. Jadi walaupun kita sedang puasa, kita harus tetap semangat kerja guys. Coba kalian lihat Kapten Rifki sudah mengambil di posisi depan, mengangkat pelampung dan juga menginjak timahnya guys. Nah coba kalian lihat ini juga ada satu ekor ikan hiu yang menyangkut di jaring tariknya. Wah sering dapat hiu nih sekarang jaring tariknya guys. Dan ini guys kata Kapten Rifki tadi berteriak kepadaku kalau dia melihat gerombolan ikan di dalam jaring tariknya. Dan ini jaring tariknya sudah mau habis ditarik gitu dong. Dan ini kita sudah masuk ke dalam jaring penampungnya. Dan sebentar lagi kita akan melihat benar nggak ya tadi yang dilihat Kapten Rifki kalau katanya dia melihat banyak ikan di dalam jaringnya. Dan ini proses penggiringan ikannya sudah mulai. Kita akan mengetahui hasilnya setelah semua ikan-ikan digiring menuju ke ujung jaringnya guys. Tarikan yang pertama ini ikan-ikannya sudah selesai digiring. Coba kalian lihat itu. Ya Allah, benar saja nih puasa-puasa kita mendapatkan banyak banget ikan jiti tarikan yang pertama ini. Wah, semangatnya Kapten Rifki tambah membara nih kalau seperti ini. Pagi-pagi dia bilang ke aku kalau katanya hari ini mau nebar jaring sekali aja katanya karena puasa kan. Tapi sepertinya jika tangkapannya sebanyak ini dia pasti akan menebar jaring lagi. Semangat Kapten Rifki, kita coba nanti di tebaran yang kedua ya. Karena kan kesempatan itu nggak datang dua kali. Ikan-ikan juga biasanya cuma ada sehari doang, besoknya udah nggak ada lagi. Coba kalian lihat guys, wah banyak banget kan ikan jiti yang ditangkap Kapten Rifki di hari ini di tebaran yang pertama. Wah banyak banget guys, ini ikatan jaringnya kita buka dulu. Kita pindahkan ikan-ikan jitinya ke dalam box untuk dibawa pulang nanti guys. Proses pemindahan ikan jitinya dipindahkan satu persatu ke dalam box seperti ini. Dan ini guys ya ampun ikan jitinya ini banyak banget dan ada juga yang monster nih yang jumbo gitu loh. Nah ini ikan-ikan yang besar kita tempatkan dulu di bagian bawah boxnya. Seperti biasa agar ikan-ikannya tidak lompat keluar gitu. Selain ikan jiti ada juga tuh ikan kakap putih beberapa ekor guys. Banyak banget kan ikannya di hari ini. Semoga nanti di tebaran yang kedua kita akan mendapatkan lebih banyak lagi ya. Semangat para penarik jaring. Ini ikan-ikannya dipindahkan dulu ke dalam box. Puasa kalian hari ini berkah banget. Puasa-puasa mendapatkan rezeki yang lebih. Ikan-ikannya gede-gede banget. Bahkan ada induknya itu baru 2 ekor tuh yang masuk. Ini box yang kedua kita isi lagi setelah tadi box yang pertama kita bawa pulang. Kita pindahkan satu persatu seperti ini agar ikan-ikannya dan sampah-sampahnya bisa terpisah dulu di sini guys. Nah ini box yang kedua sama juga dengan tadi box jumbo gitu. Ikan jitinya ada berbagai macam jenis, ada yang bulat, ada yang panjang, kakap putih juga ada tuh mendominasi. Tapi yang paling banyak adalah ikan jiti guys. Oke guys, kita lanjut nih di tebaran yang kedua. Benar saja dong Kapten Rifki tadi bilang cukup sekali aja. Tapi karena ada banyak ikan, jadinya Kapten Rifki ini mencoba peruntungan di tarikan yang kedua guys. Di tarikan yang kedua jaringnya sampai di jam 12 siang. Ini Kapten Rifki sudah kelihatan lelah banget. Tapi Kapten Rifki ini orangnya semangat banget. Dia itu nggak mau menyia-nyiakan kesempatan selagi ikannya masih ada guys. Begitu juga dengan timnya mendukung banget. Dan ini jaring tariknya sudah hampir habis ditarik gitu dong. Semoga saja di tarikan yang kedua ini nanti Kapten Rifki bersama timnya mendapatkan lebih banyak ikan ya. Oh ya kebetulan ikannya hari ini kenanya itu nggak di tengah tapi di pinggir. Makanya Kapten Rifki ini bersemangat nih menebar jaringnya terus walaupun dalam kondisi puasa. Dan ini tarikan yang kedua, jaring tariknya sudah mulai digiring gitu dong ikan-ikannya menuju ujung jaring tariknya. Dan ini sepertinya tarikan yang kedua ini dapatnya lebih sedikit gitu. Tapi kita belum tahu juga sebelum kita sampai ke pinggir dan melihat hasilnya guys. Dan ini ikan-ikannya dibawa ke pinggir dulu lalu ikatan ujung jaringnya dibuka.
Wah guys, coba kalian lihat itu. Ada banyak ikan pari yang tertangkap di tarikan yang kedua ini. Nah, ikan parinya diamankan dulu agar nanti sengatnya tidak membahayakan para penarik jaring lainnya. Dan ini ada satu ekor ikan kerapu dan ikan buntal. Dan coba kalian lihat ini. Ikan kerapunya gede banget guys. Nah, ini diamankan dulu nih ikan kerapunya. Ikan kerapu ini banyak durinya, tapi durinya tidak beracun guys. Nah, ini ikan-ikan kecilnya diamankan ke dalam box. Dan ini Kapten Rifki menunjukkan ikan yang nilai ekonomisnya paling mahal kepada kita. Dan coba kalian lihat ikan kerapunya. Wow, mantap banget Kapten Rifki. Semoga nanti di tarikan yang selanjutnya kau bisa mendapatkan lebih banyak ikan ya. Guys, tarikan yang ketiga nih, air lautnya sudah mulai surut. Kapten Rifki nggak pernah puas, harus terus nambah tebaran jaringnya. Karena jika sudah dapat, Kapten Rifki tuh nggak mau pulang, pengen nebar jaring terus. Sebenarnya Kapten tanpa penarik jaring itu nggak ada apa-apanya. Tapi Kapten Rifki dengan timnya tetap bersemangat banget. Mereka itu kayak nggak tertandingi gitu loh. Kalau sudah ada ikan, mereka itu benar-benar nggak mau pulang. Mereka tebar terus jaringnya sampai anak buahnya itu menyerah gitu loh guys. Baru mereka pulang. Dan ini tebaran yang ketiga tepat di jam 3 atau jam 4 sore gitu. Ini jaring tariknya sudah mulai sampai ke pinggir gitu. Dan ini sudah mulai proses penggiringan ikan di dalam jaring penampungnya. Seperti biasa Kapten Rifki selalu melakukannya guys. Selalu menggiring ikannya menuju ke ujung jaringnya. Di tarikan yang ketiga ini kira-kira dapatnya lebih banyak gak ya? Padahal tadi di tarikan yang kedua dapatnya sedikit. Tapi di tarikan yang ketiga ini Kapten Rifki tetap berusaha menarik jaringnya. Walaupun ini sepertinya dapatnya kurang banyak gitu. Dan ini coba kalian lihat. Masih tetap ikan yang sama yaitu ikan GT guys. Ikan GT-nya kembali lagi setelah tadi ditarikan yang kedua. Ikan GT-nya agak sepi gitu kan. Tapi ini ditarikan yang ketiga di saat kondisi air lautnya surut. Nah ini ikannya datang kembali. Bahkan monster-monsternya keluar. Dan juga ikan-ikan GT emasnya juga masih ada. Ikan kiper pun sudah mulai mendominasi. Cumi sotong dan berbagai macam jenis ikan yang lainnya. Alhamdulillah banget di 3 kali tebaran hari ini ikan GT bisa mendominasi hasil tangkapan kita. Dan sudah kita bisa prediksi bahwa hari ini Kapten Rifki dan timnya akan membawa banyak uang pulang guys. Karena ikan GT ini merupakan ikan yang nilai ekonomisnya tinggi. Selain ikan GT ada ikan kiper dan kakap putih juga. Sekian dulu ya cerita hari ini guys.